Pradana Rahmat. Saya Nabila Delia Ibrahim. Saya Ririn Islamia. Tugas ini kami buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dari Profesor Dr. Purnamawati MPD dengan mata kuliah pengantar kependidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai tentang konsep pendidikan dan filsafat pendidikan. Nah, yang pertama itu Ibu, apa definisi pendidikan menurut Ibu dan bagaimana Ibu mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran mengajar? Pendidikan ya, seperti yang kalian sudah ketahui ya, Ibu tuh kalau di awal pembelajaran selalu bilang pendidikan itu bukan hasil ya, pendidikan itu yang penting adalah prosesnya. Jadi proses bagaimana membuat yang tidak tahu menjadi tahu, itu pendidikan. Jadi kalau dalam proses pendidikan terjadi banyak kesalahan, nah itu wajar karena kan memang kita awalnya nggak tahu. Nah, dari kesalahan-kesalahan tersebut bisa membuat kita menjadi tahu. Jadi kalau Ibu sih ditanya pendidikan itu apa, menurut Ibu itu pendidikan itu sebuah proses ya, sebuah proses bermakna, bukan hanya proses transfer ilmu saja ya, bukan hanya proses transfer ilmu saja. Pendidikan lebih dari itu. Pendidikan itu apa ya? Pendidikan itu sebuah proses dari tahu menjadi tidak tahu, dari tidak belum baik menjadi baik, semua proses tuh. Proses menjadi lebih baik, itu sih kalau itu pendidikan, proses menjadi lebih baik. Proses dari awalnya bisa menjadi awalnya tidak bisa menjadi bisa. Tapi apakah pendidikan menurut Anda itu salah satu ada hubungan dengan proses komunikasi juga antar pendidik dan juga peserta didik? Di situ proses utamanya tuh di situ ya, karena kan peran aktor utama ya, aktor utama di dalam pendidikan itu adalah peserta didik dan pendidiknya ya, peserta didik dan pendidik. Jadi tentu harus ada interaksi yang baik antara pendidik dan peserta didik, karena disitulah prosesnya, proses utama dari pendidikan tersebut. Kalau kita di dalam pendidikan formal ya, nah kan kalian ini sedang menempuh semuanya pendidikan formal. Nah kalau dalam pendidikan formal kita biasanya melaksanakan pembelajaran pendidikan itu dengan pembelajaran di kelas ya, dengan pembelajaran di kelas, proses transfer ilmu, proses interaksi kolaboratif dan lain sebagainya itu di dalam kelas. Jadi kalau Ibu sih sangat penting ya, hubungan antara pendidik dan peserta didik itu diperbaiki seperti itu. Apakah dalam mencari ilmu di dalam mengejar pendidikan ini, apakah harus selalu ditemani dengan ditemani oleh seorang pendidik atau bagaimana? Kalau kita bahasnya konsep pendidikan secara formal, tentu ada peran guru atau pendidik ya di dalamnya. Tapi kalau kita melihat kemajuan teknologi sekarang, kemajuan pengetahuan sekarang, nah itu sudah sangat bisa peserta didik itu belajar secara mandiri ya. Tapi teknologi tetap tidak bisa menggantikan pendidik ya, tapi menjadi pelengkap dalam proses pendidikan tersebut. Jadi dengan perkembangan teknologi itu tidak bisa kita gantikan
sebagai pendamping, ya, bukan sebagai pengganti. Seperti itu. Oh ya Bu, di zaman sekarang yang dimana teknologi itu sudah semakin berkembang, bagaimana cara Ibu memanfaatkan teknologi dalam metode mengajarnya Ibu? Itu dengan terus update ya, dengan terus mengambil ilmu berdasarkan sekarang kan Ibu yakin kalian juga sudah familiar ya dengan jurnal-jurnal ya, dengan rajin membaca jurnal-jurnal ya. Di situ kan ada banyak tuh penelitian-penelitian tentang media pembelajaran ya, strategi pembelajaran. Nah, untuk kalau Ibu sih lebih memilih sumber-sumber dari jurnal ya, kalau untuk proses penerapannya di proses belajar mengajar. Jadi kalau ditanya tadi apa? Metode pembelajarannya. Metode pembelajaran itu biasanya Ibu berbasis dari jurnal dulu, Ibu baca-baca, baru nanti diterapkan di dalam kelas. Pokoknya update aja terus ya, apalagi terkait media pembelajaran ya. Media pembelajaran kan sekarang sudah sangat beragam. Nah itu kita tidak boleh menutup diri terhadap perkembangan teknologi, apalagi kita mahasiswa informatika ya, apalagi kita di lingkungan informatika itu harus selalu update memang. Dan bagaimana Ibu memahami konsep pendidikan sebagai proses humanis dan bagaimana Ibu mengaplikasikannya dalam proses belajar mengajar? Pendidikan yang humanis ya, oh iya sekarang kan di UNN ya, sekarang lagi digencarkan itu proses pendidikan yang humanis. Maksudnya apa? Kalau pemahaman Ibu, pendidikan humanis itu pendidikan yang tidak melihat peserta didik itu hanya sebagai objek ya dalam kelas, tetapi melihat peserta didik itu sebagai manusia yang seutuhnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita harus lebih mengenal peka ya terhadap peserta didik, mulai dari kondisi peserta didik seperti apa ya, kemudian keunikannya masing-masing. Tentu dalam satu kelas itu dalam proses belajar mengajar ya, dalam satu kelas itu pasti setiap mahasiswa memiliki keunikannya yang berbeda-beda ya, memiliki keunikan yang berbeda-beda. Nah itu kita sebagai pendidik harus peka. Oh, di sini di kelas ini nih dominan mahasiswanya lebih suka kalau dia diskusi misalnya. Nah maka kita terapkan metode pembelajaran yang sesuai berdasarkan kondisi dari peserta didik ya. Jadi proses pembelajaran, misalnya pemilihan media pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran bukan lagi berbasis atau berdasarkan dosennya kok saja ya, tapi melihat kondisi dari mahasiswa atau peserta didiknya juga. Jadi melihat mahasiswa itu bukan hanya sebagai objek di kelas ya, objek saja di dalam kelas, tapi menjadi apa namanya manusia yang seutuhnya seperti itu. Ya, jadi harus peka terhadap peserta didiknya. Seperti yang kita jelaskan tentang proses bahwa proses manusia berkembang itu tidak sebenarnya tidak sama. Bagaimana cara Anda mengajarkan siswa tersebut yang mana ada yang pola pikirnya lambat dan juga yang cepat? Baik, kalau di dalam proses belajar mengajar kan kita ada yang namanya rencana pembelajaran semester ya, ada RPS. Nah, itu ada target tuh, ada indikator pembelajaran di setiap pertemuan. Nah, di situ ada indikator pembelajaran di setiap pertemuan. Setiap pertemuan itu harus ada evaluasi untuk melihat gambaran umum peserta didiknya seperti apa ya, untuk melihat oh ini ternyata kalau saya menerapkan model seperti ini pembelajaran, misalnya di pertemuan 2 saya menerapkan model pembelajaran seperti ini, saya lihat hasilnya oh ternyata kurang nih ya, berarti harus ada yang di improve ya, harus ada yang diperbaiki di pertemuan berikutnya. Makanya
dosennya hanya sekedar ngasih tugas-tugas saja, tidak, tapi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian itu juga jadi bahan evaluasi untuk dosennya. Jadi hasil jujur kalian itu sebenarnya itu juga jadi bahan evaluasi kami sebagai pendidik. Ya, bukan hanya evaluasi sejauh mana tingkat pemahaman kalian. Jadi harus ada evaluasi di tiap pertemuan dan perbaikan untuk memilih yang mana nih yang cocok untuk kelas ini atau mahasiswa yang dominan seperti ini dan seterusnya. Kalau misalnya dalam satu kelas ada yang lambat nih mengertinya, nah biasanya itu kita terapkan ada yang namanya model tutor sebaya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelasnya, ya kita memilih model pembelajaran yang sesuai. Makanya tadi Ibu katakan setiap pertemuan itu harus ada evaluasi. Ya, kalau misalnya ini jomplang sekali nih, jauh sekali kesenjangannya antara mahasiswa ini dan mahasiswa ini, mahasiswa A dan mahasiswa B. Nah, perlu ada metode atau pembelajaran, metode atau model pembelajaran yang diterapkan yang bisa membuat mahasiswa yang agak lambat ini ikut mahasiswa yang misalnya yang cepat mengerti ini membantu yang lambat ini. Seperti itu. Jadi kita pilihkan model yang sesuai. Jadi ada banyak tuh modelnya. Kalau tadi case-nya itu ada yang lambat dan ada yang cepat, kita bisa pakai misalnya tutor sebaya. Tutor sebaya itu kan mahasiswa yang memang dianggap lebih cepat pemahamannya itu bisa membantu temannya yang agak lambat, seperti itu. Ibu, gimana tantangan dalam belajar mengajar selama perkuliahan? Oke, tantangan yang paling tantangan banyak ya, tantangan adalah proses belajar mengajar. Mungkin yang paling ini yaitu peka terhadap peserta didik. Makanya sekarang kan lagi digencarkan tuh pendidikan yang humanis, karena kita harus betul-betul melihat peserta didik kondisinya seperti apa untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai. Ya, jadi itu menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, seperti kondisi peserta didik. Itu sih tantangan yang paling utama. Karena tantangan yang paling sulit Ibu hadapi yaitu memahami kondisi peserta didik. Nah, bagaimana cara Ibu agar dapat mengetahui kondisi peserta didik itu? Oke, tadi tantangan utamanya itu menerapkan metode yang sesuai dengan peserta didik, ya harus peka terhadap peserta didik. Itu sebagai pendidik yang pertama itu kita harus betul-betul ada kita harus betul-betul perhatian ya terhadap situasi kelas, ya terhadap situasi kelas, dan memiliki banyak referensi mengenai model pembelajaran. Ya, memiliki banyak referensi mengenai model pembelajaran supaya pada saat proses belajar mengajar itu kita bisa lebih variatif seperti itu dalam proses belajar mengajarnya, karena proses belajar mengajar di kelas itu bukan hanya sekedar proses transfer ilmu ya, tapi bagaimana kita pendidik juga bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi teladan, bisa menginspirasi. Jadi bukan hanya sekedar proses transfer ilmu saja. Jadi bagaimana mendidik peserta didik itu secara bukan cuma secara akademis, tapi juga secara sikap, attitude, dan lain sebagainya. Oke Bu, terakhir Bu, gimana harapan kita untuk pendidikan saat ini ke depan? Oke, sebenarnya harapan setiap pendidik itu adalah peserta didiknya sukses. Ya, semua pendidik pasti berharap peserta didiknya sukses, bahkan melebihi dirinya sendiri. Gitu. Nah, kalau ditanya pendidikan, nah
pendidikan di Indonesia itu tantangan utamanya adalah tidak meratanya sarana dan prasarana di pendidikan di Indonesia ya, karena kita di Indonesia wilayahnya luas ya, kemudian banyak tempat-tempat terpencil ya. Nah, Ibu sih berharapnya pendidikan di Indonesia itu bisa merata, bukan hanya di kota saja yang maju, tetapi juga di daerah-daerah terpencil juga ikut merasakan kemajuan teknologi seperti yang dirasakan oleh peserta di ibu kota seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya yang cukup mencerahkan kami semuanya. Kami harap apa yang kami dapat dari wawancara ini tidak hanya memberikan manfaat kita dalam nilai, namun juga untuk meningkatkan wawasan kami akan pendidikan dan juga dalam filsafat pendidikan yang kita pernah diberi. Oke, sekali ini kami berterima kasih kepada dosen sudah memberikan waktu luangnya